Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dalam sejarah para nabi. Sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran, iman, dan takdir. Kita akan mengikuti jejak seorang pemuda yang dibesarkan di istana termegah pada zamannya, namun takdirnya jauh lebih besar dari sekadar kemewahan. Ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah kita dimulai bukan di istana Firaun yang megah, tetapi ketika Musa telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan penuh rasa keadilan. Meskipun hidup dalam kemewahan, hatinya selalu terikat dengan kaumnya, Bani Israel, yang pada saat itu hidup dalam penindasan. Allah menganugerahinya kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan, mempersiapkannya untuk sebuah tugas besar yang belum ia ketahui. Suatu hari, di waktu yang sepi ketika penduduk kota sedang beristirahat, Musa memutuskan untuk masuk ke dalam kota. Ia ingin melihat langsung kondisi kaumnya. Di sanalah matanya menyaksikan sebuah pemandangan yang menyulut amarahnya. Ia melihat seorang pria dari kaumnya, Bani Israel, sedang berkelahi dengan seorang pria dari kaum Firaun, yaitu seorang Kipti. Pria Bani Israel itu melihat Musa yang terkenal kuat dan berwibawa, segera meminta pertolongannya. "Wahai Musa, tolonglah aku dari orang ini," teriaknya. Hati Musa tergerak oleh rasa solidaritas dan keadilan. Ia tidak tahan melihat kaumnya ditindas. Tanpa pikir panjang, ia mendekati pria Kipti itu dengan niat untuk melerai dan memberinya pelajaran. Musa melayangkan sebuah pukulan. Namun, kekuatan yang diberikan Allah kepada Musa begitu luar biasa. Pukulan yang tadinya hanya dimaksudkan untuk menghentikan pertikaian itu ternyata berakibat fatal. Pria Kipti itu langsung terjatuh dan meninggal dunia. Musa terkejut dan sangat menyesal. Ia sama sekali tidak bermaksud untuk membunuh. Dalam kepanikannya, ia menyadari bahwa ini adalah godaan dari setan yang ingin menjerumuskannya. Dengan hati yang hancur karena penyesalan, Musa segera berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Allah yang Maha Pengampun pun mengampuni dosanya. Namun, kejadian itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Keesokan harinya, Musa kembali ke kota dengan perasaan cemas dan waspada, takut perbuatannya terbongkar. Tiba-tiba ia melihat pria Bani Israel yang kemarin ia tolong, kini sedang berkelahi lagi dengan orang Kipti yang lain. Pria itu kembali meminta tolong kepada Musa. Musa merasa kesal dan berkata, "Sungguh, kamu ini orang yang jelas-jelas sesat." Namun, saat Musa hendak menghampiri musuh mereka, pria Bani Israel itu justru salah sangka. Ia mengira Musa akan memukulnya. Dengan ketakutan, pria itu berteriak, "Wahai Musa, apakah kamu bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin kamu membunuh seseorang? Kamu hanya ingin menjadi seorang yang sewenang-wenang di negeri ini." Teriakan itu terdengar oleh orang-orang di sekitar, dan rahasia yang Musa coba simpan akhirnya terbongkar. Berita tentang Musa membunuh seorang Kipti menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga para pembesar Firaun. Firaun dan para penasihatnya segera mengadakan rapat. Mereka memutuskan bahwa Musa harus ditangkap dan dihukum mati. Di tengah situasi genting itu, datanglah seorang pria dari ujung kota yang bersimpati pada Musa. Ia berlari tergesa-gesa dan memperingatkan, "Wahai Musa, para pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberimu nasihat baik." Tanpa membuang waktu,
Musa segera melarikan diri dari Mesir. Ia pergi tanpa tujuan yang pasti, hanya dengan doa di bibirnya. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim itu. Ia terus berjalan, melintasi padang pasir yang luas menuju sebuah negeri yang belum pernah ia datangi sebelumnya, yaitu Madian. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Musa tiba di dekat sebuah sumber air di Madian. Di sana ia melihat sekelompok penggembala sedang memberi minum ternak mereka. Namun, di belakang kerumunan itu ada dua orang wanita yang tampak kesulitan, berusaha menahan ternak mereka agar tidak bercampur dengan yang lain. Hati Musa yang penuh belas kasihan pun tergerak. Ia menghampiri kedua wanita itu dan bertanya, "Mengapa kalian berdua tidak memberi minum ternak kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak bisa melakukannya sampai para penggembala ini selesai. Ayah kami sudah sangat tua dan tidak mampu lagi bekerja." Tanpa ragu, Musa segera maju dan mengambil air dari sumur untuk memberi minum seluruh ternak milik kedua wanita itu. Sebuah perbuatan mulia dari seorang musafir yang lelah dan kelaparan. Setelah selesai, Musa kembali berteduh di bawah pohon. Dalam kelelahannya, ia menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa ini adalah puncak dari kepasrahan seorang hamba yang telah kehilangan segalanya, namun tidak pernah kehilangan harapan kepada Tuhannya. Tidak lama kemudian, salah satu dari kedua wanita tadi datang kembali menemuinya dengan malu-malu. Ia berkata, "Ayahku mengundangmu untuk datang ke rumah. Ia ingin memberimu upah atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Musa pun mengikuti wanita itu menuju rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan ayah mereka, yang diyakini oleh banyak ulama sebagai Nabi Syuaib alaihissalam. Musa menceritakan seluruh kisahnya, dari perbuatannya di Mesir hingga pelariannya. Nabi Syuaib menenangkannya dan berkata, "Jangan takut, engkau telah selamat dari orang-orang zalim itu." Melihat kejujuran, kekuatan, dan akhlak mulia Musa, salah satu putrinya berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nabi Syuaib pun menawarkan sebuah perjanjian yang luar biasa kepada Musa. Ia berkata, "Aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku ini, dengan syarat kamu bekerja padaku selama 8 tahun. Jika kamu ingin menggenapkannya menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu." Maka menikahlah Musa dengan salah satu putri Nabi Syuaib dan memulai babak baru dalam hidupnya di Madian. Setelah 10 tahun masa pengabdiannya selesai, Musa meminta izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Dalam perjalanan pulang inilah, takdir besar yang telah dituliskan untuknya akan segera terungkap. Saat melintasi lembah tua di dekat Gunung Sinai, di malam yang dingin dan gelap, Musa melihat sebuah api dari kejauhan. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Aku melihat api. Semoga aku bisa membawa sedikit cahayanya untuk menghangatkan kita, atau setidaknya mendapatkan petunjuk jalan di sana." Musa pun berjalan sendirian mendekati sumber api itu. Namun, apa yang ia temukan bukanlah api biasa. Itu adalah cahaya ilahi yang menyala di sebuah pohon. Ketika ia tiba di sana, terdengarlah sebuah suara yang memanggil namanya dari arah lembah di sebelah kanannya. Di tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon, suara itu berkata, "Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah,
Tuhan seluruh alam. Musa terdiam, terkejut, dan penuh rasa takjub. Inilah momen yang akan mengubah hidupnya dan sejarah umat manusia selamanya. Di tempat suci itu, Allah berbicara langsung kepada Musa. Allah memerintahkannya untuk melepaskan sandalnya karena ia berada di lembah suci tua. Kemudian, Allah memilihnya sebagai rasulnya. Allah memberinya 2 mukjizat besar. Tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular dan tangannya yang bisa mengeluarkan cahaya putih cemerlang. Allah memberinya tugas yang paling berat, kembali kepada Firaun, sang penguasa tiran, dan menyerunya untuk menyembah Allah serta membebaskan Bani Israel. Disinilah perjalanan Musa sebagai seorang nabi dan rasul dimulai. Dari seorang pangeran menjadi seorang buronan, lalu menjadi seorang penggembala, dan akhirnya diangkat menjadi seorang rasul. Kisah Nabi Musa mengajarkan kita bahwa jalan hidup seringkali tidak terduga, tetapi setiap langkahnya adalah bagian dari rencana Allah yang maha indah. Penyesalan atas kesalahan bisa membawa kita pada pengampunan, kesabaran dalam kesulitan akan mendatangkan pertolongan, dan kepasrahan total kepada Allah akan membuka pintu takdir yang agung. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari perjalanan hidup Nabi Musa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi.